sahabat tadi durian. Nah, di sore hari ini saya update pohon durian dan sekaligus mau melakukan proses pemupukan dengan sistem kocor ya di sore hari ini. Karena di sore hari saya lakukan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau pagi sebelum terbitnya matahari dan sore setelah terbenamnya matahari, dan sekarang matahari pun sudah tertutup oleh awan yang mendung. Begitu sahabat tadi durian. Tujuannya apa? Supaya tidak panas dan tidak menguap. Maka dari itu saya lakukan pengecoran secara sistem kocor supaya langsung diserap ya nutrisinya oleh tanaman durian. Dan ini yang di depan saya, persis kemarin 1 minggu dilakukan proses pemupukan untuk menjelang masa generatif sahabat tani durian di usia mau 4 tahun ini ya, 4 tahun mau 5 tahun ini sahabat tani durian. Dan beberapa pohon durian saya yang lainnya seperti durian duri hitam musangking D168, bawor montong dan lain-lain sahabat tani durian. Nah, di sore hari ini saya akan lakukan dengan pupuk NPK berimbang, yaitu pakai NPK 1616 yang dimana sudah siapkan di sore hari ini ya untuk melakukan proses pemupukan pada tanaman durian yang khususnya durian masa usia 3 tahun, 2 tahun, dan usia 1 tahun sahabat tani durian. Ya, dan sebelumnya saya rapikan dulu gulmanya ataupun saya melakukan sanitasi supaya tidak terjadi perebutan unsur hara di sekitaran permukaan tanaman durian ya. Rumput baik ketika sudah disanitasi, kemudian sudah lapuk, dikomposkan, kemudian ditebar ulang ke sekitar permukaan tanaman durian. Jika kalau belum dipangkas seperti ini contohnya, ya rumputnya nanti akan ikut-ikutan subur gitu sahabat tani durian. Cukup di permukaannya saja kalau memang tidak sempat yang lainnya untuk melakukan sanitasi gulmanya. Baik sahabat tani durian, saat tidak panjang lebar karena waktu sudah mau gelap dan saya harus lakukan proses pemupukannya pada tanaman durian, double planting ya, ataupun durian triple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani durian. Nah, di sini saya akan langsung saja melakukan proses pengecoran atau penaburan pupuknya ke dalam air ya, yang airnya sudah saya siapkan sekitar 20 liter ya. Dan ini persis di depan saya adalah pohon durian yang dimana kemarin sudah saya lakukan proses pemupukan. Jadi kalau 10 liter itu biasa pakai saya sekitar 4 sendok makan ya, tergantung pohon duriannya. Karena pohon durian ini nggak ada alasan untuk tidak melakukan proses pemupukan ketika tanaman durian sudah besar ya. Sahabat tani, justru dia semakin besar kebutuhannya akan semakin banyak juga. Gitu, bukan berarti dipupuk tanaman durian tidak besar-besar. Mohon maaf ya. Jadi sama dengan manusia. Waktu masih bayi makanannya makanan ringan atau makanan sedikit-sedikit aja kebutuhannya, tapi kalau sudah besar ya bukan cuma makan aja yang kita butuhkan, kebutuhan sandang pangan ya, tapi segitu primer, sekunder dan tersier. Saya coba pakai sekitar 10 sendok makan saja dulu, kemudian diaduk sahabat tani durian ya seperti biasa. Kalau tidak diaduk ya tidak akan larut semuanya begitu. Seperti biasa. Oke, baik sahabat tani durian ya, sambil mengaduk-aduk begini harus akan saya lakukan proses pemupukan. Jadi per pohon akan saya lakukan 2 liter atau 3 liter air. Kemudian ini habis akan saya bikin lagi gitu sahabat tani durian. Dan saya langsung kasih pupuk. Nah, ini dia kemarin durian bawor yang sudah saya pupuk. Yang belum saya pupuk akan saya pupuk di sore hari ini sahabat tani durian. Ini untuk durian duri hitam usia tanam 2 tahun ya, tingginya sudah hampir 4 meter. Baik sahabat tani, kita lanjut ke tanaman durian bawor, yang dimana bawor di sini mana-mana tanaman durian yang belum ke pupuk begitu. Ini ya.
Dan ini ya tong airnya saya siapkan. Tuh. Apalagi yang di triple tree planting itu biasanya sangat kuat sekali ya makan pupuk. Kalau dosis kecil ya bisa dilakukan 2 bulan sekali ya. Nanti perubahan kan bisa dilihat. Dengan dekat-dekat ke batang ya sahabat tani, karena akarnya sudah mulai keluar. Oke. Dan ini untuk durian double planting yang dimana di sini yang belakang usia 2 tahun ya, yang depan kira-kira 3 tahun, karena 3 tahun ini kemarin kan saya pangkas biar seragam sejajar gitu. Terus kita cek dalaman cabang yang mengarah ke depan sini atau ke belakang sini ya. Kalau dari sini belakang ini dipangkas sama saya sahabat tani. Ini kurang pendek pangkas, kurang rapi ya. Jadi kiri kanan saja yang dan pelihara. Dan sebelumnya sudah saya lakukan sanitasi rumah. Dan ini sudah 2 bulan lebih ya dari pupuk saya. Dan sekarang pupuk kalau dicorkan begini kan tidak menguap, dia langsung mudah diserap oleh akar tanaman durian begitu sahabat. Coba ya sebelumnya di video-video saya ya sebelumnya yang 3 tahun lalu pemupukan, bahkan 4 tahun lalu pemupukan, ada di playlist video saya dengan sistem kocor begini. Durian itu cepat besar-besar semua sahabat ini. Dia tidak menguap, dia langsung diserap oleh akar tanaman durian. Dosisnya jangan terlalu lebih. Pokoknya 10 liter air biasa saya gunakan 3 sampai 4 sendok makan saya tergantung tanaman durian dan usia tanaman durian juga sahabat tani. Dan kemudian durasi pemupukannya juga. Kalau jika pemupukannya 3 bulan sekali ya berikan dosis yang seperti barusan saya bilang. Kalau memang 1 bulan sekali ya 3 sendok makan saja per 10 liter airnya begitu sahabat tani, kemudian agar tidak kelebihan dosis. Ini pupuk generatif, jadi tidak ada masalah ketika pada tanaman durian yang sudah dikasih pupuk kemarin yang usia generatifnya dikasih pupuk misalkan pupuk MPK atau gimana ya, tidak ada masalah jika tanaman durian triple tree planting yang di belakangnya kiri kanannya masih muda. Kemudian akan saya kasih super tembaga durian duri hitam yang dimana usianya baru 1 tahun ataupun belum 1 tahun akan saya kasih juga, tapi dengan takarannya tidak sampai 2 liter air, cukup 1 liter ataupun 2 liter juga gak masalah, yang penting agak jauh-jauh. Contohnya ini daun duriannya ujungnya di sini sekitar luarnya aja ya, tapi kalau tidak dicairkan sahabat tani durian harus bikin parit ya sekitar 5 cm untuk menyimpan pupuk, biasanya kan seperti itu, kemudian ditimbun. Jadi tanaman durian ini sahabat tani durian kalau ingin maksimal nilai kualitas dan produktivitas buah yang seperti saya alami kemarin yang udah berbuah, itu nutrisi jangan sampai kurang sahabat tani durian agar menjaga kualitas rasa dari buah itu sendiri ya. Jadi jangan sampai kita lihat kuantitasnya saja, melainkan kualitasnya juga harus kita perhatikan agar tanaman duriannya, buahnya dan tanamannya juga di masa vegetatif atau generatif hasilnya maksimal ya, kalau dioptimalkan perawatan. Baik, ini akan saya kasih ya sahabat tani. Jalan-jalan jadi
pohon pisang yang udah ada nggak ditebang dulu, tapi saya bukan berarti akan menanam pohon pisang lagi, enggak. Sudah selesai di blok ini. Dan ini tas bawah itu isinya pupuk semua. Seperti ini durian duri hitam, triple tree planting. Gak apa-apa saya bolak-balik karena yang dibawa itu bukan ember, ini bekas jerigen. Semalam hujan sahabat tani rupiah, jadi sangat cocok ya jika dikasih pupuk. Tanahnya juga lembab. Begitu. Terus perhatikan pemupukannya dalam usia vegetatif mau menjelang masa generatif seperti ini harus kita perhatikan sahabat tani rupiah. Nah, ini harus dibentuk dahannya supaya dia seperti ini, bentuk horizontal tidak diagonal. Nah begini ya sahabat tani, ini harus ditarik, nanti pakai gandulan lah di sini, gantungan gitu supaya bentuk dia diagonal begitu. Ini kiri dan kanan akan saya gantungin dengan batu. Kalau musangking belakangnya percabangannya sudah cantik ya, terus seperti ini. Ini butuh 2 tahun lagi nih, boleh targetnya dilatih yang belakang, depan juga 2027 kalau yang ini insya Allah. Dan ini apa, tanaman durian yang lainnya saya cek yang double. Kalau yang ini kemarin udah saya kasih pupuk 1 minggu kemarin di 168 ini. Ya yang dulu kecil susah besar, sekarang alhamdulillah selaku saya jaga perawatannya. Durian ini masya Allah luar biasa. Ini setelah saya pruning tunas-tunas airnya sahabat tani durian. Ini kalau udah besar membengkak ya cabangannya, ini salah satu akan saya buang, ini dan ini ya. Kalau sekarang tunggu dulu, dia masih butuh proses fotosintesis karena masih masa usia vegetatif. Ini yang akan jadi ancaman dan dibuang agar ke bagian matahari. Ke sini kan kurang masuk matahari, berhubung ini mau masuki masa kemarau jadi ditahan dulu ya. Sebelumnya cingkrang sahabat tani durian, dan sekarang masya Allah boleh lihat siap tahunnya tanam durian bawah di sini. Karena bibit yang ditanam tidak langsung bibit besar saya ya, tidak ada bibit tongkelan. Bibit sekitar 70 up atau 60 up saya tanam sahabat tani durian. Ya kita sambil review aja ya, sambil bincang-bincang melakukan proses pemupukan di sore hari ini mumpung tidak ada hujan begitu. Alhamdulillah sangat sehat, sebelumnya banyak problem ini. Dan nanti setelah melakukan pemupukan 1 minggu melakukan pemupukan akan saya bantu biasanya dengan insektisida supaya tidak diganggu hama kutu kebul gitu sahabatnya. Sangat cantik dan luar biasa. Jadi kalau sekitarannya banyak pohon pisang ya tunggu dipanen dulu. Pohon pisang dipanen selesai tidak akan dibudidayakan kembali karena biar tidak terganggu oleh penetrasi sinar mataharinya ke tanaman durian. Jadi butuh penetrasi sinar matahari yang cukup untuk beberapa pohon tanaman durian yang di sini sahabat ini. Walaupun yang belum ke pupuk ya, belum ke sanitasi gulma seperti ini, akan saya berikan juga pupuknya, kemudian disanitasi sedikit-sedikit begitu. Dan ini juga harus kemudian pupuk karena kemarin tidak dipupuk.
Kalau dengan pupuk berimbang, tanaman durian itu tidak akan cingkrang, jadi tidak ke pertumbuhannya saja, ada batang, cabang, dahan, dan akar, semua ke yang lainnya itu dengan pupuk yang berimbang di sore hari ini akan Rudian kasih. Dan ini untuk triple tree planting yang dimana kemarin Rudian putusin semua ini tunas-tunas airnya supaya tidak cingkrang ininya ya, cabang atau dahan-dahannya sahabat tani. Tinggal terus lakukan penyemprotan supaya tanaman duriannya tetap cerah, sehat, subur, dan cepat berbuah. Begitu sahabat tani. Baik, saya akan tidak panjang lebar, kan saya kembali ke pupuk saya yang sudah disiapkan di sore hari ini. Ini adalah alpukat, di mana alpukat kemudian kasih pupuk juga. Nah, sudah saya kasih ya. Untuk double planting memang agak boros, biasa itu normal saja. Kalau boros ya karena resiko. Begitu sahabat yang dilihat, resikonya begitu. Jadi kalau nggak mau boros biaya perawatan, jangan nanam durian double ataupun triple ya, cukup aja tunggal, begitu ya. Karena bukan selain boros bibit ya, boros nutrisi, semua boros itu. Tapi nggak masalah kan, tujuannya jika ini kan untuk menyontohkan saja, jika ada lahan yang kurang maksimal jadi optimalkan begitu ya, untuk pengoptimalan lahan dan naikkan produksi begitu. Kebetulan ini kan kebun saya itu lahannya kan blok-blokan, jadi masing-masing blok itu tidak ada yang luas, salah satunya. Kemudian yang tidak luas saya optimalisasikan untuk menaikkan produksi dalam satu bloknya itu, begitu ya tujuannya. Jadi tidak semata-mata saya melakukan proses penanaman tuh tidak ada maksud dan tujuan, begitu sahabat tani kalian. Oke ya, yang ini durian hitam yang dimana kemarin sudah saya lakukan pemupukan dalam 1 minggu. Berhubung ada hujan, setelah melakukan pemupukan hujan ya, di pupuk generatif, dan malah terstimulir lah, memang menjadi tunas air ataupun tumbuh apa namanya ya, tumbuh daun muda gitu kan. Tapi tidak masalah sahabat tani Rudian, karena cuaca sekarang kan sudah diprediksi. Saya sebelumnya melakukan pemupukan, dilihat ya BMKG itu cerah. Kemudian setelah beberapa hari saya melakukan proses pemupukan, ya BMKG yang berubah, ada jadwal untuk turunnya hujan begitu. Tapi tidak masalah, yang penting dia tidak terserang hama dan penyakit begitu. Tetap saya akan melakukan proses pemupukan, apalagi ada cuaca panas dalam 1 bulannya. Saya biarkan stres dalam 1 bulan dulu, tidak melakukan proses penyiraman selain dibantu dengan pupuk. Dan besok-besok akan saya semprot terus, agar saya semprot supaya tidak ada kutu kebul yang hinggap di sekitaran daun-daun tanaman durian di sini sahabat tadi. Jadi di akhir tahun ini dia usianya sudah 5 tahun ya, tapi besar sekali ini pohonnya, raksasa, seperti raksasa. Dan di belakangnya ini duri hitam dan super tembaga begitu sahabat tani Rudian. Duri hitam itu memang pertumbuhannya kalau lahannya subur, sehat ya, tidak asam, dia akan sangat cepat begitu sahabat tani Rudian, sangat cepat. Baik sahabat tani Rudian, saya harus kembali meracik pupuk karena beberapa pohon yang harus saya lakukan pemupukan
yang dimana belum ke pupuk kemarin akan saya berikan pupuk di sore hari ini bagi sahabat durian. Dan pohon durian bawor di sini ya, yang di bawahnya ini nih. Nah, saya udah 2 tahunnya persis, kemarin di bulan puasa saya melakukan proses pruning tipis-tipis, dan di sore hari ini akan saya lakukan pemupukan juga dengan pupuk yang sama, istilahnya sistem kocor untuk tanaman durian ini, sahabat durian. Yang tidak sempat saya kocor mungkin ditabur saja, ditabur sekitar permukaannya, kemudian saya bertolak langsung dari kebun begitu, sahabat ini durian. Dan ini akan saya kasih dulu ya sebelum saya bertolak dan racik pupuk. Baik, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat, dan besok-besok terus akan saya update seputarannya tentang perawatan pemupukan tanaman durian di sore hari ini ataupun di lain waktu gitu ya. Insya Allah akan saya terus lakukan perawatan dan informasikan kepada para sahabat yang berada. Jadi terima kasih banyak bagi yang sudah menyaksikan. Mohon maaf segala kekurangan. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan balas semampunya. Ya, terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.